Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naramana Taufik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia dipelopori oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat atau India. Proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan atau kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kedatangan Islam di Indonesia telah membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Indonesia telah banyak mengubah kehidupan sosial budaya dan tradisi kerohanian di masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh ajaran Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama dalam hubungan dengan perdagangan internasional yaitu Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, Persia, dan India. Selanjutnya, kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui masuknya Islam ke Indonesia, dan ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahannya untuk datang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ramadhani. Di sini saya akan membacakan beberapa rumusan masalah dan tujuan rumusan masalah. Ada dua. Yang pertama, apa saja faktor penghambat masuknya Islam ke Indonesia? Kedua, apa saja faktor pendorong masuknya Islam ke Indonesia? Tujuan dari makalah kami mampu mengetahui proses masuknya Islam di Indonesia dan mampu memahami faktor-faktor penghambat dan pendorong di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nur Faisal. Di sini saya akan memberitahukan faktor penghambat masuknya Islam ke Indonesia. Faktor penghambat masuknya Islam ke Indonesia. Faktor penghambat proses Islamisasi di Indonesia antaranya adalah masyarakat Indonesia masih kental dengan kepercayaan leluhurnya dan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia masih besar, serta pertentangan dari kaum bangsawan yang tidak ingin statusnya disamakan dengan masyarakat biasa. Masa awal Islamisasi di Indonesia berlangsung dari abad ke-7 Masehi hingga ke abad 11 Masehi. Masuknya Islam di Indonesia mayoritas dibawa oleh para pedagang dari berbagai daerah yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Meski sekarang Islam menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, namun tidak berarti awal mula persebaran Islam di Indonesia tidak mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyebar Islam dalam membawa Islam masuk ke Indonesia diantaranya adalah masyarakat Indonesia masih kental dengan kepercayaan leluhur. Salah satu tantangan besar masuknya Islam di Indonesia adalah masyarakat Indonesia pada awal penyebaran Islam pada umumnya masih menganut kepercayaan kepada nenek moyang atau kepercayaan animisme. 2. Besarnya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pada awal masuknya Islam di Indonesia, agama Hindu-Buddha merupakan agama mayoritas yang diyakini masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Prasetyo. Saya kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh yang telah rekan saya atau teman saya jelaskan di atas. 1. Masyarakat Indonesia masih kental dengan kepercayaan leluhur. Salah satu tantangan besar masuknya Islam di Indonesia adalah masyarakat Indonesia pada awal penyebaran Islam pada umumnya masih menganut kepercayaan kepada nenek moyang atau kepercayaan animisme. Kedua, besarnya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pada awal masuknya Islam di Indonesia, agama Hindu-Buddha merupakan agama mayoritas yang diyakini masyarakat Indonesia, sehingga pengaruhnya masih besar dan membuat proses Islamisasi terhambat. 3. Muncul pertentangan dari kaum bangsawan. Dalam agama Islam tidak mengenal sistem kasta seperti dalam agama Hindu yang membedakan status masyarakat. Hal itu membuat muncul pertentangan dari kaum bangsawan yang tidak ingin masuk Islam karena mereka tidak ingin status mereka disamakan dengan masyarakat biasa. Bahkan mereka lebih memilih untuk melarikan diri ketika wilayah kerajaan Hindu telah dikuasai Islam daripada harus masuk Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin dari kelompok 3. Di sini saya akan menyebutkan cara masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1.
perdagangan. Cara ini merupakan salah satu cara yang paling efektif para pedagang dalam setiap perjalanan. Dagangannya selalu membawa dai, di mana setiap mereka singgah para dai ini akan mengajarkan dan menyebarkan Islam. 2. Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran islamisasi yang paling memudahkan masyarakat selalu beranggapan bahwa para pedagang Timur Tengah adalah orang-orang kaya raya. 3. Politik. Raja merupakan penguasa yang ditaati oleh rakyatnya. Apabila rajanya masuk agama Islam, maka secara tidak langsung dan tanpa diperintah, rakyatnya juga akan memeluk agama Islam. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. 4. Tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi, dengan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang ada, yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan masuknya Islam ke Indonesia, bukan dengan cara peperangan ataupun penjelajahan. Islam berkembang di Indonesia secara damai berkat kegigihan para ulama dan wali-wali, dengan nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. 5. Pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai. 6. Kesenian. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia sudah ada kesenian yang bernuansa Hindu dan Buddha. Pada saat penyebaran Islam ke Indonesia, Islam tidak menghilangkan kesenian tersebut, tetapi merubahnya ke nuansa Islami. Contoh, wayang kulit yang dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianto. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia tidaklah berlangsung dengan lancar. Adanya faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang menjadikan rintangan dan kelancaran masuknya Islam ke Indonesia, seperti kentalnya kepercayaan animisme yang merupakan tantangan besar. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai bisa menerima agama Islam ini. Selain itu, ada juga beberapa faktor-faktor pendorong yang memperkuat proses islamisasi seperti jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Kemudian saran, sadar bahwa kurangnya sumber-sumber informasi yang didapatkan, sehingga penulis kedepannya akan lebih fokus dan detail dalam memaparkan informasi yang didapatkan, serta mencari sumber-sumber informasi yang lebih.